Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Sudah dituliskan, rumusnya ada di sebelah sini. Ukuran penyebaran data berkelompok itu meliputi simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, sebenarnya secara rumus ini tidak berbeda dengan ukuran penyebaran data berkelompok. Bedanya, kalau XI di data tunggal itu adalah nilai datanya, sedangkan pada data berkelompok XI itu merupakan nilai tengah kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung ukuran penyebaran data berkelompok dengan contoh. Di sini sudah tersedia data. Lalu di sini ada tabel kosong. Tujuannya nanti kita pindah isi tabel ini ke sini sehingga seolah-olah datanya akan menjadi data tunggal. Seolah-olah seperti ini. Yang pertama kita akan menentukan XI-nya, kita tulis di sini XI, dan di sini nanti adalah frekuensinya. Kita tulis. Ingat, nilai tengah adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan ini kita bagi dua. 2 ditambah 8 10 dibagi 2 5. 9 ditambah 15 24 dibagi 2 12. 16 ditambah 22 38 dibagi 2 19 23 29. Itu berarti nilai tengahnya adalah 26. Lalu kelas yang terakhir adalah 33. Frekuensinya kita tulis sama persis 31514. Nah, sebenarnya kalau kita sekarang lihat tabel yang di sebelah kanan akan seperti data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel. Jadi kita bisa olah dengan cara yang sama persis dengan data tunggal. Selanjutnya kita akan menghitung, ini ada lambang X dengan coretan di atasnya, X bar, itu berarti kita akan mencari rata-rata. Kita coba olah dengan seperti data tunggal. Berarti kita kalikan ini 5 kali 3 ditambah 12 kali 1 ditambah, kita tambah terus 19 kali 5 ditambah 26 kali 1 ditambah 33 kali 4 dibagi 3 tambah 1 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 4. Kita hitung di bagian penyebut itu 14. Kita hitung yang atas. 5 kali 3 itu 15. 12 kali 1 12. 19 kali 5 itu 95 ditambah 26. 33 kali 4. 33 kali 4 adalah 132. Kita hitung, ini adalah 280 dibagi 14 sama dengan 20. Nah, kita sudah tahu rata-ratanya 20. Maka sekarang untuk menghitung simpangan rata-rata, unsurnya kita sudah tahu semua. XI sudah ada, FI kita sudah tahu. Sigma FI berarti kita jumlah ini 3 tambah 1 tambah 5 tambah 1 tambah 4. Ini 14. Lalu rata-rata kita sudah tahu, maka sekarang kita bisa menghitung simpangan rata-rata. Ya, kita coba hitung di sini simpangan rata-rata. Kita buat. Nah, ada notasi sigma, berarti nanti akan ada penjumlahan dari hasil kali FI dengan ini selisih antara XI dengan rata-rata. Jadi kita tulis saja urut seperti ini. Dari baris pertama FI-nya 3, kita tulis 3 kali
XI kelas pertama masih 5 dikurangi X bar rata-rata 20. Kalau sudah, kita buat tanda tambah di sebelahnya. Kita tulis untuk kelas yang kedua FI nya 1 kali XI nya 12 dikurangi rata-rata 20. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kelas ketiga FI nya 5, XI nya 19 dikurangi 20 ditambah kelas keempat FI nya 1 garis mutlak nilai XI nya 26 dikurangi 20 ditambah lagi, ini kalau kurang panjang kita perpanjang, FI nya 4 kali 33 dikurangi 20 dibagi sigma FI, kita sudah hitung tadi sigma FI nya 14. Sekarang kita hitung penyebutnya, pembilangnya di atas. Ingat, dua garis tegak ini adalah tanda mutlak. Jadi, berapapun hasil dari pengurangan yang ada di dalam tanda mutlak, selalu kita ambil nilai positifnya. Maka, kita dapat 3 kali 5 kurangi 20 itu 15, tapi karena terletak di dalam tanda mutlak, maka kita tulis 15. Ditambah 1 kali selisih ini 8 ditambah 5 kali 19 kurangi 20 1 ditambah 1 kali 6 ditambah 4 kali 13 dibagi 14 sama dengan, nah sekarang tinggal kita hitung 3 kali 15 45, 1 kali 8 8, 5 kali 1 5, 1 kali 6 6, 4 kali 13 adalah 52 dibagi 14. Kita jumlah pembilangnya ini 116 dibagi 14 sama dengan 8, sisanya 4. Nah, berarti bisa kita tulis saja seperti ini tanpa perlu kalkulator, atau kita sederhanakan. Nah, sekarang simpangan rata-ratanya sudah kita peroleh. Selanjutnya kita akan coba mencari ragam. Coba ini kita turunkan sedikit supaya ada tempat untuk mencari ragam. Ganti warna biru. Oke, ragam dilambangkan dengan S kuadrat. Nah, supaya kita cepat menghitung ragam, kalau kita bandingkan antara rumus simpangan rata-rata dengan ragam, bedanya hanya pada bagian ini yang dilingkari. Nah, supaya kita menghitung ragamnya lebih cepat, kita manfaatkan saja untuk menghitung nilai ini pada ragam. Daripada kita menghitung ulang, kita gunakan, karena pada proses simpangan rata-rata kita sudah menghitung ini langsung saja kita kuadratkan, nilainya akan sama ya. Jadi bedanya kalau di sini di simpangan rata-rata menggunakan tanda mutlak, pada ragam menggunakan tanda kurung. Tapi ketika dikuadratkan, maka sebenarnya sama saja. Jadi kita bisa dengan cepat seperti ini. Kita langsung manfaatkan. Kita urutkan saja FI 3 kali. Nah, untuk menghitung yang dilingkari ini, kita gunakan saja hasilnya di sini. Kalau pada simpangan rata 3 kali 15, maka pada ragam menjadi 3 kali 15 kuadrat. Ditambah, untuk kelas kedua, FI nya 1. Pada ragam 1 kali 8, ini menjadi 1 kali 8 kuadrat. Jadi tinggal kita salin saja, tapi kita tambahi kuadrat.
Tujuannya biar kita efektif dan efisien. Nah, tetap sama-sama kita bagi 14. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ya, ingat dikuadratkan dulu baru dikalikan. 3 kali 15 kuadrat adalah 225, ditambah 1 kali 8 kuadrat 64, ditambah 5 kali 1 kuadrat 1 kali 6 kuadrat 36, ditambah 4 kali 13 kuadrat 169 dibagi 14. Kita turun sedikit. Nah, sekarang tinggal kita hitung 3 kali 225 itu 675, 1 kali 64 ditambah 5 kali 1 5, ditambah 1 kali 36 ditambah 4 kali 1 69 676. Ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 1456, maka hasilnya adalah 104. Nah, ini kebetulan hasilnya berupa bilangan bulat, kalaupun tidak masalah. Nah, terakhir kita tinggal mencari simpangan baku. Ini yang paling sederhana. Simpangan baku, tulis di sini saja cukup. Dilambangkan dengan S yang merupakan akar dari S kuadrat. S kuadrat ini ragam, kita sudah peroleh ragamnya 104, maka S-nya adalah akar 104. Karena 104 tidak bisa dicari akarnya dengan mudah, maka kita biarkan saja seperti itu. Sekarang kita sudah selesai menentukan ukuran penyebaran data berkelompok.